Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran yang baiknya, kita berdoa dahulu. Setelah itu setelah berdoa, kita akan melanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Oke? Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati, membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, duduknya rapi, buku alat tulisnya dirapikan. Nah, di atas Ayo, meja. rapikan dulu. Duduknya yang rapi. Lihat kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hanya satu teman. Keren, tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak akan melanjutkan materi PAI tentang tema 1, yaitu Nabi Muhammad panutanku. Judulnya itu meneladani percaya diri dan kemandirian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibagikan materi pembelajaran Ibu. Ya sudah Pak. Oke. Pada materi kalian kali hari ini ya, kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan menjelaskan makna sikap percaya diri dan kemandirian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku percaya diri dan mandiri. Kemudian menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri dalam kegiatan belajar. Oke, sebelumnya materi masuk, kita akan melihat video dulu ya. Ya. Oke, anak-anak sekalian, perhatikan ke depan video yang Bapak tampilkan ya. Matikan ya. Penghinaan terhadap Rasulullah yang menyajikan. 3 tahun sudah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Orang yang mempelopori kebencian terhadap Rasulullah adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Tidak ada guna harus diterima oleh Nabi Muhammad di awal masa dakwah. Nabi Muhammad SAW telah memiliki kurang lebih 45 orang pengikut sampai saat ini. Ini dikenal yang sebenarnya As-Sabiqunal Awwalun. Namun tidak sedikit dari mereka yang menyembunyikan keislamannya. Tujuannya sebagai perlindungan dari serangan kaum musyrikin yang mulai terusir di dakwah Islam. Kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menampakkan dakwahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Oke, anak-anak, tadi sudah sedikit melihat ya video pendek dari kisah Nabi Muhammad tentang berdakwah. Oke. Apa yang
kalian ingat dari video tadi? Oke, ada lagi yang lain? Ada pamannya, ada lagi? Ada lagi? Oke. Nah, apa kaitannya dengan sikap percaya diri? Oke, kita akan bahas ya. Ya, percaya diri itu keyakinan teguh, keyakinan kuat pada kemampuan, penilaian dan kekuatan pada diri sendiri. Nah, tadi dalam video tadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dahulu berdakwah secara diam. Tapi setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94, maka Nabi Muhammad dipesankan oleh Allah agar berdakwah secara terang. Kalau Nabi tidak punya percaya diri, mungkin dakwahnya bakal terang-terangan apa masih diam-diam? Percaya dirinya juga beliau tinggi karena walaupun pengikutnya masih sedikit, tapi beliau yakin bahwa nanti suatu saat nanti pengikutnya akan banyak yang mengikutinya. Oke. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri dan selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu. Kalau punya iman, sering sholat, maka insya Allah kita punya sifat percaya diri yang kuat. Paham? Oke, Bapak punya lagu. Nanti sama Ibu Ainul yang akan memandu ya. Sekarang kita akan bernyanyi dulu ya. Judulnya itu Percaya Diri. Memakai nada dua mata saya. Tahu kan nadanya? Tahu. Ibu dulu ya. Nanti habis itu kalian ikuti. Oke. 1, 2, 3. Sikap percaya diri. Banyak teman-teman yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Sudah bisa? Sudah. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Tolong perhatikan kedua gambar ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo. Dari gambar Ada kedua yang ini? bisa. Ada yang bisa, Agu? Ini Pak katanya Pak. Ada yang bisa? Oke, Bapak bantu ya. Ini lihat gambar pertama, ada seorang ibu guru sedang menjelaskan atau memerintahkan salah satu murid untuk menjelaskan gambar masjid. Nah, ternyata ada satu murid yang berani untuk maju menjelaskan gambar yang disampaikan oleh ibu guru. Otomatis, maka dari gambar kedua ini, apa yang kalian pikirkan? Seorang murid yang berani maju untuk menjelaskan tugas dari guru. Percaya diri. Karena kita harus berani percaya diri, karena dengan itu kita akan melatih kekuatan ataupun ketahanan kita untuk berbicara di depan banyak siswa. Oke, Pak? Paham. Oke, selanjutnya
materi mandiri. Sebelum itu Bapak punya video lagi, tolong disimak ya. Iya. Itu. Oke anak-anak, disimak videonya ya. Ya, Pak. Oke. Baik anak-anak, tadi Bapak sudah sampaikan materi selanjutnya itu tentang mandiri. Video tadi mengisahkan bahwa Nabi Muhammad mandiri dalam apa tadi contohnya? Contohnya apa? Berdagang. Berdagang kemana beliau? Berdagang ke negeri Syam. Bersama? Yang kedua apa? Mengembala. Jadi itu lihat kambingnya banyak, dari saudara-saudara kaya. Nah beliau mandiri dalam memutuskan dirinya untuk membekali dirinya dengan apa? Dengan mengembala kambing. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Ainur, silakan. Silakan Ibu Haji. Nah, sekarang nih itu tentang mandiri. Kalian kan tadi sudah melihat videonya kan? Sudah. Nah, mandiri itu adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Nah, berarti kita bisa mengurus diri, membuat keputusan sederhana, dan memenuhi kebutuhan kita tanpa tergantung kepada orang lain. Nah, artinya kita itu belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti memilih yang baik, merawat diri, dan berusaha mandiri setiap hari. Nah, kalian tahu kan bahwa Nabi Muhammad itu sejak kecil hidupnya sudah mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Nah, Nabi Muhammad juga pernah ikut pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang. Pintar. Ya. Nah, kalian Ini ada gambar seorang anak dan seorang anak perempuan yang sedang apa ini? sedang apa? Kiri. Sampingnya kiri. Menyiapkan pelajaran. Kita dan Randy. Jadi mereka mandiri. Si perempuan ini mandiri karena nyuci piring. Lalu untuk laki-laki ini mandiri menyiapkan sendiri.
kerjakan berkelompok-kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nggak ada gitu. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Udah maju. Oke, apa sudah anak-anak? Udah, oke. Bapak akan tunjuk kelompok yang harus maju ya. Mana yang kelompok ini, Bu? Bapak tunjuk ya. Siap? Kalian siap? Siap ya. Oke. Kelompok 1, silakan maju. 2 orang perwakilannya. Maju. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa arti percaya diri menurut saya? Percaya diri menurut saya adalah berani dan yakin bisa melakukan sesuatu tanpa takut atau ragu. Nah, tuliskan 3 contoh sikapnya itu. Di sini ada berani menjawab pertanyaan, 2 berani tampil di depan kelas, dan berani untuk mencoba. Terima kasih ya. Benar jawabannya? Ini ada buat barang-barang ya. Wah, terima kasih ya. Kok berani mencoba ke depan. Oke. Bapak tutup mungkin untuk tugas kali ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, cukup. Pada pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang sikap percaya diri dan sikap mandiri yang diteladani oleh baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Oke, mungkin Bapak tutup pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum